Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti, bahkan ku tanya Yesus, apa yang harus ku Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Haleluya bagi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, dan juga khususnya jemaat GPD Victory ini kasih Tuhan. Selamat pagi, kita bertemu kembali dengan kasih Tuhan. Dan perenungan pada pagi ini dalam suratan Paulus kepada jemaat di Roma, yaitu Roma pasal 12 ayat yang ke-11, dengan bunyinya demikian: janganlah hendaknya kerajianmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Di dalam tulisan firman Allah ini dikatakan di sana dengan terbagi dua, dan kita akan melihat di sana dengan satu judul yang saya sampaikan, semangat mendatangkan kekuatan. Dan ayat ini akan saya bagi dengan dua bagian. Yang pertama adalah jangan hendaknya kerajinanmu kendor. Nah, di hari-hari yang penuh pergumulan hidup ini, bahwa hari ini, mari semakin giat kita boleh cari Tuhan, walaupun dalam menghadapi banyak persoalan, banyak pergumulan, apalagi di hari-hari ini dengan adanya COVID-19 ini, tentu banyak hal-hal yang membuat orang kendor kayak kerajinannya. Tetapi firman Allah mengingatkan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, tapi biarlah kita semakin hari ini semakin sungguh-sungguh, semakin giat mencari Tuhan. Nah, di dalam bersekutu kita rajin, ada tiga tentang rajin dalam firman Allah. Yang pertama adalah dikatakan di sana bahwa tangan atau perbuatan yang rajin untuk menjadikan satu firman Allah akan mendatangkan satu kekuatan, dan itu akan mendatangkan berkat bagi kehidupan seseorang. Nah, itu dalam Amsal pasal 10 ayat 4. Dan rajin yang kedua adalah rajin yang memelihara firman Tuhan, itu akan menjadikan kuat iman seseorang itu. Nah, itu dapat kita melihat dalam Kisah Para Rasul pasal 21 ayat 20. Dan rajin yang ketiga sebagai kepunyaan atau milik Allah. Mari, maka rajinlah kita melakukan hal-hal yang baik dan benar. Itu tertulis dalam Titus pasal 2 ayat 14. Nah, ini poin pertama yang mengingatkan kita, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Nah, ini tentang rajin. Dan rajin apa? Yaitu rajin kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Sekalipun kita ini banyak lebih beribadah, berdoa di rumah masing-masing, tapi tidak mengurangi kerajinan Bapak Ibu Saudara untuk datang ke Tuhan, mencari Tuhan. Karena tadi sudah jelas dikatakan, dengan kerajinan itu kita mendatangkan kekuatan dan berkat dari Tuhan untuk kita. Mendatangkan untuk kuat iman kita, mendatangkan itu untuk kita hidup dengan baik dan benar. Nah, itu poin yang pertama. Poin yang kedua dikatakan tadi, janganlah hendaknya kerajianmu kendor, dan biarlah semangatmu. Semangat itu spirit. Ya, jadi rohmu di sini adalah dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari itu sama sinonimnya dengan semangat. Jadi dengan kata lain spiritmu. Dikatakan biarlah semangatmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari berkata beribadah kepada Tuhan. Jadi dengan kata lain, kita gabungkan
dari semua terjemahan-terjemahan ini yang berkata demikian, biarlah semangatmu menyala-nyala beribadah kepada Tuhan. Nah, semangat ini Bapak Ibu Saudara adalah kemauan. Ya, kemauan untuk berjuang sehingga dapat menjadi kuat dalam menghadapi tantangan, persoalan, masalah. Itu semangat. Nah, di Alkitab kita melihat salah satu contoh dua orang, yaitu Yosua dan Kaleb. Sekalipun teman-temannya berkata bahwa tidak mungkin kita sampai di tanah Kanaan, sebab orang Kanaan itu adalah orang-orang raksasa, orang-orang besar. Semakin kita ada tidak imbang. Tetapi Yosua dan Kaleb berkata, Tuhan yang sudah berjanji bahwa kita akan sampai di tanah Kanaan. Nah, dua orang ini membuat semua bangsa Israel semangat. Dan itulah sebabnya mereka sampai di tanah Kanaan. Karena apa? Modal semangat dan iman yang mereka punya. Nah, jadi semangat ini Bapak Ibu Saudara adalah sesuatu yang dimiliki seseorang, kemampuan untuk berjuang. Sehingga dapat menjadi kuat dalam menghadapi tantangan persoalan masalah. Nah, kalau kita lihat di dalam Yesaya pasal 40:29, Tuhan memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat, menambah kekuatan, menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Itu dikatakan dalam Yesaya 40 ayat 29. Nah, juga dikatakan di sana bahwa Ayub pernah mengalami satu patah semangat karena begitu berat masalahnya, begitu berat tantangannya, begitu banyak yang dihadapinya. Tetapi dia sendiri berkata dalam Ayub pasal 17 ayat 1, semangat yang patah dapat memperpendek umur. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau sudah mulai semangatmu mulai pudar, semangatmu sudah mulai hilang, nah itu Alkitab berkata dapat memperpendek umur. Nah, dari semangat itulah semua Bapak Ibu Saudara, mari kita untuk terus kita semangat di dalam menjalani hidup ini. Walaupun banyak persoalan, tantangan, tetapi Amsal pasal 18 yang ayat 14 yang berkata demikian, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaan. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara dan saya semangat terus menjalani hidup ini, salah satu itu dapat menanggung penderitaan. Banyak menderita hari-hari ini karena persoalan ekonomi, persoalan penyakit, persoalan masalah dalam situasi karena COVID-19 ini. Nah, banyak orang menderita di luar sana. Tapi bagi kita sebagai umat pilihan Tuhan, anak-anak Tuhan yang percaya kepada firman Allah dalam Yesus Kristus, mari maju terus semangat, sebab dengan semangat itulah kita bisa menanggung penderitaan. Dengan kata lain, apa yang dituliskan oleh Paulus ini Bapak Ibu Saudara, bukan lagi hanya untuk di Roma tapi bagi kita semua umat-umat percaya di akhir zaman ini, khususnya jemaat GPI Victory. Dikatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah semangatmu menyala-nyala dan beribadahlah kepada Tuhan. Mari sekalipun di rumah kita lebih banyak beribadah berdoa, tapi tidak mengurangi semangat saudara untuk terus menyembah Tuhan, bersekutu kepada Tuhan. Sekalipun hanya bisa menyaksikan lewat live streaming atau online, mari tetap semangat, sebab di dalam semangat itu adalah menjadi satu kekuatan. Kiranya Roh Kudus menolong saya dan Bapak Ibu Saudara dan menolong kita sepanjang hari ini, memberikan semangat yang diberikan oleh kekuatan Roh Kudus. Maju terus bersama Tuhan, bahwa kekuatan kuasa Roh Kudus memampukan kita. Tuhan memberkati kita semua. Doa kami, mari kita berdoa. Dalam nama Yesus kami berdoa Tuhan, supaya semua umat-umat-Mu yang mendengar akan renungan ini, khususnya jemaat-jemaat GPI Victory dimanapun berada, ketika mereka di kantor, di rumah, di mana saja mereka saat mendengar renungan ini, beri mereka semangat, beri kekuatan, beri iman yang mampu untuk melewati badai ini. Kami percaya tidak akan berlama-lama badai ini ada di dunia ini lewat COVID-19, tapi Tuhan akan sanggup melakukan perkara besar, melenyapkan COVID-19 ini supaya semua kembali semangat seperti sedia kala, sehingga mereka dan kami semua umat-umat-Mu boleh senantiasa bergandengan tangan melihat janji Allah digenapi. Kami maju, kami kuat, dan kami terus maju bersama Tuhan. Tidak lagi menjadi kendor iman kami, tidak menjadi kendor kerajaan kami, tapi makin sungguh-sungguh kami bersekutu kepada Tuhan, beribadah, berdoa. Maka di situ kami melihat kuasa Tuhan, janji Allah menyertai, memberkati kami. Tutup bungkus seluruh umat-umat-Mu, jemaat-Mu,
Biar jauh dari segala virus corona ini. Mereka dalam lindungan kasih setia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami di sepanjang hari ini. Kasih setia Tuhan melimpah kami. Mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Terima firman-Mu. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas kita semua. Haleluya. Amin. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di